Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Mari kita simak informasi menarik berikutnya. Sapi dengan berat 940 kg yang diberi nama Arjuna akan dikurbankan Presiden Joko Widodo untuk warga Sulawesi Tengah saat Idul Adha mendatang. Sapi jenis limosin lokal seharga 110 juta rupiah tersebut dibeli Ari, seorang peternak di Kelurahan Tawanjuka, Kota Palu, yang rencananya akan disembelih di Kabupaten Sigi. Inilah Arjuna, sapi dengan bobot 940 kg yang menjadi pilihan untuk dikurbankan Presiden Joko Widodo di Sulawesi Tengah saat Idul Adha mendatang. Dibeli dari Syamsuddin, seorang peternak di Kelurahan Tawanjuka, Kota Palu dengan harga 110 juta rupiah. Arjuna terpilih karena kondisinya yang sehat dan memiliki bobot paling berat di antara sapi-sapi lain yang ada di peternakan milik Syamsuddin. Setelah disurvei oleh Kementerian Peternakan dan Sekretariat Presiden melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, sapi jenis limosin lokal itu dinilai memenuhi syarat untuk dikurbankan, mulai dari berat, kesehatan, dan kondisi fisiknya. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, Daniel Vita, mengaku membutuhkan 2 bulan untuk memilih peternakan mana yang sapinya sesuai dengan keinginan Presiden, di mana sebelumnya ada 3 ekor sapi milik para peternak. Karena lokasinya di Sigi, harapannya kita mengambil daerah yang sekitarnya, karena kita harapkan sapi-sapi yang terbaik di wilayah Sigi dan sekitarnya itu bisa mendapatkan perwakilan ya, karena untuk menjadi sapi layak kurban. Kapan Pak ditahu sampai Jokowi pilih lagi di sini? 1 bulan lalu. 1 bulan lalu. Orang dinas ya berarti? Iya, orang dinas sendiri kan. Orang dinas ini ada memang yang berjalan survei di mana ada sapi. Ada berapa tempat ini? Syamsuddin mengatakan inilah untuk kedua kalinya sapi jantan miliknya dibeli Presiden Jokowi. Setelah pada Idul Adha tahun lalu, sapi jenis Brahman berbobot hampir 1 ton bernama Raden juga dikurbankan untuk wilayah Sulteng. Arjuna rencananya akan disembelih di Masjid Al-Istiqomah, Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, usai pelaksanaan sholat Idul Adha mendatang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia masih bertahan di posisi pertama klasemen, sementara perolehan medali ASEAN Para Games Kamboja 2023. Capaian itu sekaligus memastikan Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games Kamboja 2023. Kontingen Indonesia memastikan diri sebagai juara umum ASEAN Para Games Kamboja 2023 setelah koleksi medali emas skuad merah putih dipastikan tak dapat terkejar oleh para pesaing. Hingga Kamis 8 Juni pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia telah mengoleksi 143 medali emas, 129 medali perak, dan 87 medali perunggu. Di posisi kedua masih ditempati oleh Thailand dengan 118 medali emas, 102 medali perak, dan 82 medali perunggu. Sedangkan Vietnam masih berada di posisi ketiga dengan perolehan 63 medali emas, 55 medali perak, dan 74 medali perunggu. Berikut perolehan medali sementara ASEAN Para Games Kamboja 2023. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tim nasional sepak bola Cerebral Palsy Indonesia melaju ke babak final setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Di babak final, Indonesia akan melawan Malaysia yang berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 8-7. Tim nasional sepak bola Cerebral Palsy Indonesia lolos ke babak final setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 5-1 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Rabu 7 Juni. Di babak pertama, Timnas Indonesia membuka keunggulan lewat tendangan penjuru yang dilakukan oleh Yahya Muhaimi dan diselesaikan dengan sempurna oleh Yusuf Suhendar. Hingga babak pertama selesai,
kedudukan masih 1-0. Di babak kedua, Myanmar berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi tendangan bebas yang dilakukan oleh Ong Nyi di dekat kotak penalti. Tak ingin kebobolan lagi, Timnas Indonesia menggila dengan menyerangkan bola ke gawang Myanmar 4 kali. Gol-gol tersebut diciptakan oleh Diki Hendrawan, 2 gol dari sang kapten Yahya Hernanda dan Yahya Muami. Usai pertandingan, pelatih Timnas Sepak Bola CP Indonesia, Anshar, mengaku anak-anak asuhnya sedikit tegang di awal pertandingan, terutama di sektor kiri. Terlebih gelandang bertahan andalannya cedera, namun tergantikan dengan kokohnya pertahanan Diki, Madianur, dan Amar. Optimis saya, Mas. Ya, memang perlu pertarungan. Kita harus tarung. Karena anak saya bilang waktu latihan, uji coba tidak pernah sekarang dengan anak-anak SSB, tapi di atasnya. Saya bilang kamu tiba-tiba harus bertarung. Kamu bawa nama merah putih. Tentunya saya tidak muluk-muluk, yang penting kami siap bertanding di final. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Siapapun musuhnya, entah itu Thailand, entah itu Malaysia, kami tidak peduli. Yang penting kami harus tetap fokus untuk menatap laga final besok. Di pertandingan final perebutan medali emas esok hari, Timnas Sepak Bola CP Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia yang berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 8-7. Dari Phnom Penh, Kamboja, Rizal Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjalani masa hukuman dari balik jeruji penjara, pasti akan timbul rasa bosan di benak para warga binaan pemasyarakatan, terutama bila tidak memiliki kesibukan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Muaro Kota Padang, Sumatera Barat, Gonzales adalah seorang WBP yang juga merupakan mantan atlet tinju nasional. Melatih tinju teman sesama WBP, keahlian yang dimilikinya sebagai mantan petinju diharapkan dapat melahirkan bibit baru petinju dalam penjara yang dapat dikembangkan nantinya seusai menjalani masa hukuman. Berbagai aktivitas dilakukan warga binaan pemasyarakatan WBP untuk mengisi waktu mereka menjalani masa hukuman. Tidak hanya dibekali keterampilan, namun para WBP juga diberi pembinaan jasmani melalui kegiatan olahraga. Seperti yang dijalani Gonzales, salah seorang WBP di Lapas Kelas 2A Padang. Setiap sore ia melatih tinju kepada sesama warga binaan. Pada tahun 1994 hingga 2002 lalu, Gonzales merupakan petinju andalan Sumbar di kelas terbang. Ia juga pernah masuk tim pelatnas Pra-Olimpiade Sydney tahun 2000, kemudian beralih sebagai petinju profesional pada tahun 2002. Namun karena terjerat tindakan kriminal, dirinya harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya di Lapas Muaro Padang. Supaya dia jauhlah dari yang negatif-negatif. Di bidang olahraga tinju ini banyak positifnya. Dan ada kegiatan setiap hari, kami setiap hari latihan, setiap sore. Sejak 6 bulan lalu, setidaknya ada 5 warga binaan yang belajar olahraga tinju setiap sore dari Gonzales. Mereka berharap latihan dasar tinju yang diberikan Gonzales dapat digunakan sebagai modal menjadi atlet tinju setelah keluar dari lapas. Yang pertama untuk menjaga diri, terus ingin jadi atlet juga di luar. Setelah udah bebas dari sini, mungkin keluar menjadi atlet. Selama ini apakah ada kesulitan enggak dalam belajar tinju ini? Enggak ada, cuman niat dalam hati aja belajar ini. Di semuanya udah gampang semua. Sementara itu, Lapas Kelas 2A Padang juga telah melakukan kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat untuk memfasilitasi warga binaan yang memiliki bakat untuk menjadi atlet. Supaya nanti setelah keluar dari Lapas Padang selesai menjalani pidananya, yang bercita-cita jadi atlet dapat meneruskan cita-citanya. Selain olahraga tinju, para WBP juga mendapatkan kesempatan untuk bermain olahraga lainnya, seperti bulu tangkis, futsal,
tenis meja, hingga silat. Keterampilan dan pelatihan yang diterima WBP saat menjalani masa hukuman ini akan terasa manfaatnya usai menjalani masa hukuman jika ditekuni secara serius. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silakan follow dan subscribe semua media sosial kami di akun Jawa Pos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.